Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, dengan rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamzah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 yang terdiri dari Yuliana Sekar Putri dan Ayu Wulan Kusumawati untuk mempresentasikan makalah yang telah dibuat dengan judul Model-model penafsiran Al-Quran pada masa era klasik dan kontemporer. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Meteologi Studi Islam. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Secara etimologi, meteologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode artinya cara dan logos berarti ilmu. Namun, secara sederhana, meteologi ialah ilmu tentang cara. Dalam mempelajari meteologi terdapat unsur-unsur di dalamnya, misalnya pengkajian, penggambaran, penjelasan, dan pembenaran. Kata studi berasal dari studi berarti mempelajari. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, salimah dan aslamah, yang mengandung arti selamat. Jika digabung, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam dalam berbagai aspek. Perlunya metode dan pendekatan dalam penafsiran Al-Quran, karena dapat memberikan sebuah jawaban yang sesuai dan pas dengan persoalan yang membantu dalam perkembangan masyarakat. Jawaban-jawaban tersebut telah menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Al-Quran mengalami beberapa periodisasi dalam penafsirannya yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Tafsir periode klasik berlangsung pada zaman Nabi masih hidup hingga Nabi wafat. Tafsir periode pertengahan pada zaman ini dikenal dengan masa keemasan ilmu pengetahuan. Tafsir periode modern atau kontemporer. Penafsiran Al-Quran sudah ada sejak periode klasik, di mana periode tersebut diidentik dengan penafsiran oleh Nabi. Namun, pasca wafat Nabi, kaum muslim mengalami banyak kekurangan dalam memahami Al-Quran dan kekurangannya penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran pada masa tabi'in bukan hanya penafsiran Al-Quran secara spesifik saja, melainkan secara analis melalui aspek keilmuan dalam bahasa Al-Quran. Model klasifikasi penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 4, yaitu pertama, tafsir tahlili. Tafsir tahlili atau dikenal sebagai metode analisis adalah penafsiran ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercantum di dalamnya. Metode ini berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran secara komparis dan menyeluruh. Para musafir mencoba menafsirkan sebatas tekstual dan dukungan dari riwayat para sahabat dan Nabi. Kedua, tafsir ijma'. Pada tafsir ini menggunakan cara menafsirkan ayat Al-Quran secara global. Menurut para musafir, untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran menggunakan uraian singkat dan bahasa yang mudah. Para musafir tidak memiliki ruang untuk menggemukkan pendapat. Oleh sebab itu, kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci. Ketiga, tafsir muqaron. Tafsir muqaron lebih menjelaskan ayat Al-Quran dan menguraikan dengan menggunakan pendapat para musafir. Dan metode ini melakukan perbandingan antara Al-Quran dan hadis Nabi. Keempat, metode mahdui. Metode maudui atau dikenal metode tematik ialah penafsiran yang membahas tentang ayat-ayat yang sesuai dengan tema dan judulnya. Metode ini menjelaskan secara rinci dan tuntas yang disertai pendukung dari dahlil-dahlil. Berkembangnya proses penafsiran Al-Quran era klasik pada masa tabi'in tidak terlepas dari hadis Nabi dan riwayat sahabat. Dengan demikian, menunjukkan bahwasannya penafsiran bukan hanya sebatas riwayat pendapat sahabat saja, melainkan pendekatan tafsir ar-ra'yi oleh
ulama berdasarkan pada rasional dan pemikirannya. Para musafir era klasik menafsirkan Al-Quran secara ringkas menjadi dua aspek, yaitu tafsir bil al-matsur dan tafsir ar-rayyi. Pada aspek pertama, tafsir bil al-mansur mengandung tafsiran oleh para ulama yang menggunakan beberapa aspek, di antaranya penafsiran menggunakan Al-Quran, penafsiran menggunakan hadis, penafsiran menggunakan pendapat para sahabat, dan penafsiran menggunakan pendapat para tabi'in. Secara singkat, tafsir kontemporer adalah penjelas Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Para ulama memandang bahwa metodologi klasik telah menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sempurna yang dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Munculnya metodologi tafsir kontemporer atas kekhawatiran yang ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran secara tekstual. Tafsir Al-Quran di era kontemporer memiliki asumsi paradigma yang berbeda dengan tafsir klasik. Para ulama berpendapat bahwasanya tafsir kontemporer memiliki paradigma, di antaranya tafsir bersikap konseptual pada universal Al-Quran, tafsir mengacu pada spirit Al-Quran, tafsir Al-Quran bersifat terbuka, dan Al-Quran menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan hermeneutis. Kemunculan metode tafsir kontemporer diantaranya dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran dilakukan secara tekstual, mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya ayat sebagai data sejarah. Pada umumnya, metode tafsir kontemporer bersumber pada tafsir bi al-ra'yi atau tafsir rasional. Musafir kontemporer memandang objek atau tafsir dengan paradigma fungsional, di mana mereka bukan sekedar membahas persoalan cara pengucapan lafal, melainkan bagi mereka tafsir ilmu yang menjelaskan makna kata, menggali hukum dan hikmahnya. Tafsir kontemporer dibangun berdasarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dan terakhir tafsir terbuka baik dari kritis dan ilmiah. Musafir kontemporer memberikan parameter andil besar dalam menentukan kebenaran berdasarkan sebagai berikut. A. Tafsir bersifat solutif dan responsif. B. Mengacu pada spirit dan universal Al-Quran. C. Tafsir sebagai pikiran manusia yang tentatif dan relatif. D. Tafsir sebagai sebuah produk ilmiah. Pada masa kini, teknologi sangat berkembang pesat, menyebabkan perubahan kompleks pada kehidupan umat Islam. Penafsiran Al-Quran memiliki dampak tersendiri dari masalah ini. Akibat dari dampak globalisasi, pemikiran-pemikiran Islam lama-kelamaan mengalami keterasingan. Alasannya, karena tidak mampu memberikan jawaban atas masalah yang sering dialami pada masa kini. Padahal sejatinya, Al-Quran adalah penolong dari semua masalah. Penafsiran Al-Quran yang belum sepenuhnya dilakukan membuat Al-Quran terkadang terlihat tidak mampu menyelesaikan masalah baru yang terus bermunculan setiap waktunya. Tantangan selanjutnya adalah tantangan perkembangan global. Munculnya penafsiran baru ayat-ayat Al-Quran tentang relasi antara laki-laki dan perempuan tidakkah terlepas dari kesadaran umat manusia modern, yang diharapkan dengan apa itu penjelasan sebenarnya tentang hak asasi manusia dan martabat manusia. Kedua konsep tersebut memanglah wacana umat Islam kontemporer yang bisa disebut dengan moralitas internasional. Ada perbedaan prinsipal dalam tafsir Al-Quran di abad kontemporer dengan abad sebelumnya atau klasik. Yang pertama,
Tafsir kontemporer akan mengembalikan fungsi awal Al-Quran, yaitu sebagai kitab penunjuk. 2. Jika tafsir klasik berfokus pada kajian makna i'rab dan penjelasan harfiah dari ayat-ayat Al-Quran, maka tafsir kontemporer lebih terfokus pada kajian epistemologi metodologi. Yang ketiga, tafsir klasik menggunakan praktek tafsir yang linier atau mistik, sedangkan tafsir kontemporer menggunakan paradigma yang bernuansa hermeneutika. Model hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang digunakan penafsir dahulu, seperti ilmu nahwu shorof, usul fikih, dan balaghah, tetapi juga memerlukan ilmu-ilmu yang lainnya seperti teori sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, gender, dan lain sebagainya. Jika para penafsir klasik memandang tafsir dengan paradigma teknis, maka berbeda dengan para penafsir kontemporer yang memandang tafsir dengan paradigma fungsional. Para penafsir kontemporer memiliki beberapa asumsi, di antaranya, yang pertama, Al-Quran sebagai kitab petunjuk, maka harus rahmat bagi seluruh alam. 2. Tafsir Al-Quran adalah sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Tafsir bersifat relatif dan tentatif. 3. Al-Quran sebagai upaya memahami maksud Allah meniscayakan penggunaan kerangka kerja hermeneutika. Yang keempat, tafsir Al-Quran tidak boleh memihak pada salah satu mazhab. Secara etimologi, meteologi berasal dari dua kata, yaitu metod dan logos. Metod artinya cara dan logos berarti ilmu. Namun, secara sederhana, meteologi ialah ilmu tentang cara. Dalam mempelajari meteologi terdapat unsur-unsur di dalamnya, misalnya pengkajian, penggambaran, penjelasan, dan pembenaran. Kata studi berasal dari studi berarti mempelajari. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, salimah dan aslamah, yang mengandung arti selamat. Jika digabung, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam dalam berbagai aspek. Penafsiran Al-Quran sudah ada sejak periode klasik, di mana periode tersebut diidentik dengan penafsiran oleh Nabi. Namun, pasca wafat Nabi, kaum muslim mengalami banyak kekurangan dalam memahami Al-Quran dan berkurangnya penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran pada masa tabi'in bukan hanya penafsiran Al-Quran secara spesifik saja, melainkan secara analisis melalui aspek keilmuan dalam bahasa Al-Quran. Model klasifikasi penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 4. Berkembangnya proses penafsiran Al-Quran era klasik pada masa tabi'in tidak terlepas dari hadis Nabi dan riwayat sahabat. Dengan demikian, menunjukkan bahwasanya penafsiran bukan hanya sebatas riwayat pendapat sahabat saja, melainkan pendekatan tafsir ar-ra'i oleh ulama berdasarkan pada rasional dan pemikirannya. Para musafir era klasik menafsirkan Al-Quran secara ringkas menjadi 2 aspek, yaitu tafsir bil al-mansur dan tafsir ar-ra'i. Pada aspek pertama, tafsir bil al-mansur mengandung tafsiran oleh para ulama yang menggunakan beberapa aspek, di antaranya penafsiran menggunakan Al-Quran, penafsiran menggunakan hadis, penafsiran menggunakan pendapat para sahabat, dan penafsiran menggunakan pendapat para tabi'in. Tafsir kontemporer adalah penjelas Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.
Para ulama memandang bahwa metodologi klasik telah menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sempurna yang dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Munculnya metodologi tafsir kontemporer atas kekhawatiran yang ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran secara tekstual. Tafsir Al-Quran di era kontemporer memiliki asumsi paradigma yang berbeda dengan tafsir klasik. Di era kontemporer, tafsir Al-Quran memiliki parameter kebenaran. Para ulama berpendapat bahwasannya tafsir kontemporer memiliki paradigma, di antaranya tafsir bersikap konseptual pada universal Al-Quran, tafsir mengacu pada spirit Al-Quran, tafsir Al-Quran bersifat terbuka, dan Al-Quran menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan hermeneutis. Jika para penafsir klasik memandang tafsir dengan paradigma teknis, maka berbeda dengan para penafsir kontemporer yang memandang tafsir dengan paradigma fungsional. Para penafsir kontemporer memiliki beberapa asumsi, di antaranya, Al-Quran sebagai kitab petunjuk maka harus rahmat bagi seluruh alam. Tafsir Al-Quran adalah sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Tafsir bersifat relatif dan tentatif. Al-Quran sebagai upaya memahami maksud Allah, meniscayakan penggunaan kerangka kerja hermeneutika. Tafsir Al-Quran tidak boleh memihak pada salah satu mazhab. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk pendengar. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.